Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبيك المصطفى وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أوصيني وإياكم بتقوى الله. وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، وإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, ikhwani wa akhwati fillah. Pada pagi hari ini tentu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita di tempat yang sangat mulia, di rumah di antara rumah-rumah Allah, yang mudah-mudahan kita pun keberadaannya kita sertai dengan niat yang mulia pula. Nikmat di atas nikmat. Setelah kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmatul iman dan nikmatul Islam, yang Allah Subhanahu wa taala menjadikan nikmat ini nikmat yang paling utama, yang seandainya kita berlimpah ruah dengan nikmat Allah yang tidak mungkin kita bisa hitung. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Seandainya Anda berusaha untuk menghitung nikmat Allah, Anda tidak akan sanggup. Karena memang Allah telah menjadikan dunia dan seisinya Allah peruntukkan untuk manusia. Alam tara anna Allah sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi wa asbagha 'alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Tidakkah Anda perhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menundukkan semua yang di langit dan semua yang di bumi untuk kalian semuanya. Dan Allah telah curahkan nikmat kepada kalian yang zahir maupun yang batin. Akan Nabi Khatibillah, seandainya seluruh nikmat ini kita rengkuh, kita miliki, kemudian kita kehilangan nikmat yang satu ini, nikmatul iman, nikmatul Islam, la yanfa.
semua nikmat yang ada di tangan kita menjadi tidak ada manfaatnya. Nikmat yang dicita-citakan oleh orang kafir akan tapi terlambat ketika dia telah berada di tengah-tengah azab. Dia akan mengatakan, ya waddul mujrimu law yaftadi min adabi yaumidin bibani ya waddul ladina kafaru law kanu muslimin. Orang-orang kafir akan berangan-angan seandainya dia adalah seorang muslim ketika hidup di dunia. Nikmat yang diangan-angankan oleh orang yang mereka telah berada di tengah-tengah azab. Karena Allah Subhanahu wa taala hanya akan memuliakan manusia di dunia dan di akhirat dengan nikmatul iman, dengan nikmatul Islam. Di atas nikmatul iman dan nikmatul Islam, ikhwatillah, Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita di antara para talabatul ilmi. Orang-orang yang Allah gerakkan hati kita untuk mempelajari ilmu, yang dengannya Allah akan mengangkat derajat di atas derajat. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat. Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat kaum mukminin di atas derajat secara umum makhluk yang mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah akan mengangkat derajat di antara mukminin dari kalangan orang-orang yang berilmu, derajat di atas derajat. Derajat mukminin, derajat di atas semua makhluk yang mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan derajatnya orang-orang yang mereka mencari ilmu di atas derajat kaum mukminin yang tidak berilmu. Dan semakin seorang dia memiliki kedalaman ilmu yang diturunkan Allah, Allah semakin meninggikan derajat dia. Ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah, tentu derajat yang Allah maksudkan untuk orang-orang yang mereka beriman dan berilmu, ini orang yang mereka menjadikan ilmunya adalah ilmu yang nafi, ilmu yang bermanfaat, yang kita selalu dituntunkan doa yang Rasulullah ajarkan kepada kita, Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Ya Rabb, ajarkan kepadaku ilmu yang bermanfaat, ilmu yang akan memberikan manfaat kepada kami, dan jadikan apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami benar-benar manfaat bagi kami. Jadi ilmu yang diamalkan. Karena seandainya ilmu tidak diamalkan, ikhwati fillah, menjadi ilmu yang la yanfa', menjadi ilmu yang tidak manfaat. Dan di sana pula para ulama yang kita mengingatkan bahwa ada sesuatu yang akan menjadikan fenomena orang menjadi sesuatu yang aneh. Seorang talabatul ilmi yang mereka seharusnya dengan itu akan menampakkan sesuatu yang indah dengan ilmunya, karena dengan itu dia telah mengenal Allah, dia telah mengenal yaumul akhir, dia telah mengenal Nabiullah yang sangat mulia. Kemudian nampak dalam pemandangan seorang yang mereka masuk dalam kategori talabatul ilmi, akan tapi menampakkan tingkah-tingkah yang aneh, yang tidak mencerminkan ilmu yang dia miliki. Para ulama mengingatkan yang demikian di antara sebabnya adalah dia mencari ilmu akan tapi tidak diiringi dengan tazkiyatun nafs. Dia mencari ilmu akan tapi tidak diiringi dengan tazkiyatun nafs. Sehingga kita pun telah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa tugas kerasulan yang Allah bebankan pada setiap rasul bukan hanya mengajarkan ilmu, akan tapi membimbing umat
untuk benar-benar jiwa mereka tampil jiwa yang zakiyah, jiwa yang bersih. Sebagaimana Allah katakan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yatslu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Rasulullah membacakan ayat, Rasulullah mengajarkan kitab dan sunnah, dan Rasulullah membimbing mereka untuk memiliki jiwa yang zakiyah, jiwa yang bersih. Dan seluruh para Nabiullah alaihi salatu wassalam, Nabiullah Nuh, Nabiullah Hud, Nabiullah Saleh, dan semua nabi yang Allah utus, kalimat yang Allah sebutkan dengan kalimat yang sama, ala tattaqun inni lakum rasulun amin wattaqullaha wa ati'un. Kenapa kalian tidak bertakwa ya kaumku? Sesungguhnya aku utusan Allah yang terpercaya untuk kalian. Bertakwalah anda kepada Allah dan taatilah aku. Ala tattaqun adalah kalimat yang menunjukkan bahwasanya bimbingan para nabi mengajak mereka untuk memiliki jiwa yang zakiyah, jadi agar mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena puncak tujuan dilakukannya tazkiyatun nafs adalah terwujudnya jiwa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah, dengan ini kita akan diangkat oleh Allah. Dengan dia memiliki al-ilmu nafi dan al-amalu salih, dengan itu Allah akan angkat kita. Walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawa famathaluhu kamathalil kalbi in tahmil alayhi yal'as aw tasruku yalhaf. Seandainya, sesungguhnya kami Allah Subhanahu wa taala menghendaki, seandainya mereka mau istiqamah dengan agama yang Allah telah ajarkan kepadanya, seandainya dia orang yang istiqamah dengan ayat yang telah dia fahami, la rafa'nahu biha, akan kami angkat derajat dia, akan kami muliakan dia. Akan tapi walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawahu, ternyata dia lebih suka lengket di bumi, dia lebih suka kepada selera-selera rendahan dengan mengikuti hawa nafsu mereka. Maka perumpamaan untuk orang demikian sangat buruknya, kata Allah, famathaluhu kamathalil kalbi, perumpamaan mereka perumpamaan bagaikan al-kalb, yaitu anjing. In tahmil alayhi yalhas aw tatruku yalhas, dia tetap menjulurkan lidahnya baik dihalu atau tidak dihalu. Ia menunjukkan dia adalah orang, ini perumpamaan orang mereka berselera rendah dan mengikuti hawa nafsu kemauan mereka. Para bapak dan para ikhwah, para ummahat rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala ikhwati fillah mengendaki agama kita ketinggian. Dan agama ini agama yang Allah letakkan dalam posisi yang tinggi. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam ini adalah agama yang luhur, agama yang tinggi. Tidak ada lagi yang bisa mengungguli Islam. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan ahlul Islam umat yang khairul ummah, umat yang terbaik, umat yang memiliki derajat yang paling tinggi, umat yang memiliki izzah. Karena memang izzah hanya dimiliki Allah, Rasulnya, dan kaum mukminin yang mengimani Allah dan Rasulnya. Walillahil izzatu walirasulihi walil mu'minin. Sesungguhnya izzah adalah milik Allah dan milik Rasulnya dan milik kaum mukminin. Rasulnya dimuliakan oleh Allah karena Rasulnya berada di atas risalah agama Allah dan menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala.
Dan kaum mukminin dimuliakan oleh Allah karena mengimani Allah dan mengimani Rasulnya dan berjalan di atas risalah Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada ahlul iman, ahli tauhid, kemuliaan-kemuliaan yang sangat besar dalam kehidupan dunia mereka. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilu shalihat la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafa alladhina min qablihim wa la yumakkinannahum dinahum alladhi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yusyrikuna bi syai'an. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada kaum mukminin, orang-orang yang beriman dan beramal saleh, dan Allah la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah menyelisih janjinya. Allah tidak pernah menyelisih apa yang Allah telah janjikan. Janji Allah kepada kaum mukminin dan beramal saleh, kepada kaum mukminin jadi orang yang mereka menghiasi hatinya dengan al-imanus sahih, bukan dengan al-i'tiqad al-batilah, akan tapi dengan iman yang sahih, bukan dengan i'tiqad, bukan dengan keyakinan-keyakinan yang batil, akan tapi dengan iman yang sahih. Dan mereka orang yang bekerja, beramal, bukan para penganggur dan bukan para pemalas, akan tapi mereka beramal saleh. Dia jadikan dari ujung rambutnya sampai ujung kakinya semuanya bergerak untuk beramal saleh. Maka Allah akan janjikan pada generasi yang demikian, ikhwati fillah, yang pertama kata Allah, la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafa alladziina min qablihim. Allah akan janjikan kekhilafahan sebagaimana Allah telah berikan kekhilafan pada umat-umat sebelumnya, kaum-kaum sebelumnya. Wala yumakkinanna lahum dinahum alladzi irtada lahum. Allah akan kokohkan, Allah akan jadikan agama mereka agama yang kokoh, teguh, wibawa di muka bumi, yang Allah memang ridha dengan agama ini. Wala yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna. Allah akan berikan atau akan gantikan rasa aman, menggantikan rasa takut. Ini adalah di antara hadiah yang Allah akan berikan kepada ahlul iman dan orang yang mereka beramal saleh. Akan tapi pemberian Allah ini tidak gratis, bukan tanpa syarat, akan tapi bisyurut. Mereka adalah minal mu'minin, mereka adalah orang minal ladzina amilu shalihat, minal ladzina amanu wa amilu shalihat, dan mereka adalah orang-orang yang dikatakan Allah min ahli tauhid, ya'budunani la yusyrikuna bi syai'an. Ya'budunani, mereka orang-orang yang hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana tujuan hidup mereka dalam rangka menegakkan tauhid. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan mereka orang sama sekali tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, menegakkan tauhid, tauhid yang tidak bercampur dengan kesyirikan, iman yang tidak bercampur dengan syirik. Maka ketika sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu, beliau menafsirkan ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ay liyuwahiduni. Liya'budun ay liyuwahiduni, yakni agar mereka mentauhidkanku. Apa bedanya ikhwan antara orang yang mereka mengatakan alhamdulillah saya telah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan alhamdulillah saya telah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala? Apa bedanya ikhwan? Apa bedanya kalimat alhamdulillah saya telah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat alhamdulillah saya telah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala?
Apa bedanya, ikhwan? Apa bedanya? Betul? Terus? Orang yang mereka telah merasa beribadah kepada Allah ikhwati fillah belum tentu mentauhidkan Allah. Yang Allah inginkan adalah mewujudkan ibadah yang ditauhidkan, ibadah yang dia betul-betul hanya mentauhidkan Allah dalam ibadahnya. Karena ibadah tanpa tauhid la yanfa' dan dianggap tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang Quraisy, mereka masyarakat yang mengenal Allah atau tidak? Ikhwan, jawabannya mengenal, sangat mengenal. Baik secara ayat maupun secara sejarah membuktikan mereka adalah orang-orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan wala in sa'alta man khalaqas samawati wal arda la yaquluna Allah. Kalau Anda tanyakan kepada mereka, ya Rasulullah, siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka pasti akan mengatakan Allah. Mereka orang-orang yang mengenal Allah. Ketika Abraham mau menyerang Ka'bah, maka Abdul Muthalib memerintahkan orang-orang Quraisy untuk naik atau untuk bersembunyi ke bukit-bukit, menghindari madarat yang akan ditimpakan oleh pasukan Abraham. Kemudian ketika Abraham memanggil Abdul Muthalib, di antara perkataan yang aneh terdengar oleh Abraham dari Abdul Muthalib, bukannya dia memberikan pembelaan mati-matian dengan Ka'bah, dia bilang, kembalikan unta-untaku kepadaku. Saya adalah Rabbul Ibil, saya adalah pemilik unta. Ini orang Ka'bah mau dihancurkan, urusannya unta. Alangkah remehnya. Akan tapi apa di balik perkataan itu? Adapun Ka'bah ada pemiliknya sendiri. Kalau mau menghancurkan Ka'bah, urusan dengan pemilik Ka'bah. Bagaimana kuatnya keyakinan Abdul Muthalib mewakili masyarakat Quraisy berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan masyarakat Quraisy bukan orang yang semata-mata mengakui Allah, akan tapi mereka memiliki ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa ikhwan? Di antara contohnya ibadah yang dimiliki oleh orang Quraisy. Mereka beribadah kepada Allah atau enggak? Ikhwan, punya enggak mereka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Punya. Punya atau enggak? Enggak atau punya? Punya. Sekarang apa contohnya ibadah Quraisy kepada Allah Subhanahu wa taala? Apa ya kawan? Di antaranya di depan mata jelas setiap tahun mereka mengadakan haji. Mereka di depan mata mereka Ka'bah, dan mereka setiap tahun mereka berhaji. Bahkan mereka ini talbiyahnya mirip dengan talbiyah muslimin, hanya ada tambahan yang sangat fatal. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Tambahannya kata disebutkan dalam riwayat illa syarikan huwalak tamliku wa mamalak. Sehingga ketika Nabi mendengarkan mereka bertalbiyah labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, cukup sampai situ, cukup sampai situ. Wailak cukup sampai situ, jangan diteruskan. Akan tapi mereka menambah, dan tambahan ini atas bisikan iblis kepada ini Amr bin Luhai, pelopor musyrikin di Arab, ditambah dengan kalimat illa syarikan huwalak tamliku wa ma malak, kecuali syarikat yang kau miliki ya Rabb. Engkau memiliki mereka dan mereka tidak memilikimu, engkau menguasai mereka. Kalimat yang menunjukkan tambahan yang merupakan tambahan yang sangat fatal, tambahan syirik, tambahan kesyirikan, menyertakan tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Mereka memiliki ibadah haji. Bahkan tawaf mereka yang dilakukan dengan telanjang ikhwati fillah dalam rangka untuk takzim kepada tanah haram.
Orang-orang luar dari tanah haram yang datang dan tidak mendapatkan pakaian halal, maka mending dia lepas pakaiannya, kemudian dia tawaf dalam keadaan telanjang, karena itu dianggap lebih mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ka'bah yang mereka bangun sampai nggak selesai itu bukan karena tidak punya duit. Mereka para saudagar besar, uangnya banyak. Bukan karena mereka tidak punya uang, mereka punya. Akan tapi kenapa sampai Ka'bah dibangun dan tidak selesai? Karena mereka tidak ingin ada harta haram yang berserikat yang dipakai untuk membangun Ka'bah. Mereka memiliki pengagungan dan mereka memiliki amal-amal ibadah yang lain yang banyak. Mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan mereka sempat mengikhlaskan doa mereka hanya kepada Allah dan melupakan selain Allah Subhanahu wa taala. Wa idza raqibu fil fulki da'u Allah mukhlishina lahud-din falamma najjahum ilal barri idza hum yusyrikun. Mereka ketika di lautan, mereka ketika berada di lautan, dan ketika mereka merasa terancam dengan bahaya di lautan, yang mereka lakukan diantaranya bahkan da'awallaha mukhlishina lahuddin. Mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengikhlaskan doa yang mereka lakukan. Apa yang mereka sembah selama ini lupa, hilang dari kamus mereka. Dia tahu hanya Allah yang bisa menyelamatkan. Dia tahu hanya Allah yang bisa menyelamatkan dari musibah besar. Wa idza wasyahum dhulalun wa idza wasyahum fi dhulali da'u Allah mukhlishina lahu-din. Ketika mereka dikepung ombak yang bergunung-gunung, ombak yang mengancam keselamatan mereka, maka mereka pun mengikhlaskan doa mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi falamma najahum ilal barri idahum yusyrikun. Tapi ketika mereka telah Allah selamatkan sampai daratan, maka mereka kembali menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatu billah. Mereka memiliki doa. Mereka bahkan memiliki amal-amal yang lainnya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika telah menjadi seorang muslim pernah menyampaikan kepada Nabi, ya Rasulullah, saya pernah bernadar iktikaf di Masjidil Haram semalam. Apakah perlu kami tunaikan ya Allah? Mereka mengenal, memiliki amal-amal ibadah. Akan tapi kenapa? Ikhwati billah, mereka tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala telah beribadah kepada Allah. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud wala antum abiduna ma a'bud. Kalian bukanlah penyembah apa yang aku sembah. Kalian tidak beribadah kepada Allah yang aku sembah. Ibadah mereka yang disertai dengan syirik dianggap oleh Allah mereka tidak punya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah, ikhwatu billah rahimani wa rahimakumullah, pertanyaan yang tidak boleh hilang dari kita ketika kita telah merasa beribadah kepada Allah, pertanyaan yang tidak boleh hilang dari kaum muslimin ketika dia telah merasa beribadah kepada Allah adalah pertanyaan, sudahkah saya melepaskan diri dari segala kesyirikan yang ada? Baru ini menjadi modal yang pokok bagi kehidupan seorang muslim. Ikhwati billah, kehidupan seorang muslim yang ditegakkan di atas tauhid ini yang akan mengangkat kaum muslimin kepada kemuliaan, yang Allah akan memberikan kemuliaan. Dan Allah telah buktikan janji Allah Subhanahu wa taala. Pernahkah kaum muslimin mendapatkan atau menikmati janji Allah ini, ikhwan? Pernah enggak?
dalam sejarah perjalanan kaum muslimin dari awal dakwah Rasulullah sampai sekarang kita melihat sejarah perjalanan kaum muslimin, pernah nggak kaum muslimin menikmati janji Allah ini? Pernah nggak ikhwan? Pernah. Bahkan lama. Coba sekarang saya tanya ikhwan, kekhilafan kaum muslimin secara resmi itu runtuh tahun berapa? Tahun berapa? Kekhilafan Islam, Daulah Utsmaniyah atau Khilafah Utsmaniyah secara resmi dinyatakan runtuh tahun berapa ikhwan? Tahun berapa? Berapa Pak? 30? 33? Yang lain? Tahun berapa? Ikhwan, 1924. Coba antum bayangkan, dari tahun berapa Daulah Madinah itu berdiri? Tahun berapa Daulah Madinah berdiri ikhwan? Rasulullah diangkat jadi nabi umur berapa? Atau Rasulullah lahir tahun berapa ikhwan? Kalau Masehi 571 diangkat menjadi nabi umur berapa nabi ikhwan? 40. 571 ditambah 40 berapa? 6 611 dianggap jadi nabi. Kemudian dakwah di Mekah 13 tahun. Berapa? 16 sama 13 6 24. Ditambah lagi kemudian mulai hijrah ke Madinah. Mulai 624 maka Rasulullah kemudian mendirikan Daulah Madinah. Katakanlah setarnya itu 624 sampai 1924. Berapa tahun itu? 1924 dikurangi 624 berapa tahun ikhwan? Berapa tahun? 1924 dikurangi 624 berapa tahun? Cek. Yang dagang saya itu cek. Pedagang pasar di sini cek. Di awang-awang langsung kecekel sekian. Berapa ikhwan? 1300-an. 1300-an tahun itu sesuatu yang lama, bukan pendek, lama. Dengan segala dinamika yang ada pada kaum muslimin pada saat itu. Dan sekarang apabila kita melihat posisi kaum muslimin sungguh sangat mengenaskan. Dalam segala macam bidang yang kita bisa saksikan. Bagaimana perekonomian, bagaimana militer, bagaimana pemikiran, bagaimana pendidikan. Maka kita berada seakan-akan di titik nadir, di titik yang terendah, yang sangat rendah. Sekarang ini perekonomian yang berlangsung, perekonomian ribawi yang menguasai hampir seluruh negeri muslimin. Ekonomi ribawi. Anda bicara tentang ekonomi Islam, khususnya di tengah-tengah masyarakat kaum muslimin, banyak yang masih sangat asing. Sangat banyak yang masih sangat asing dengan perekonomian Islam. Karena yang dikenal ekonomi yang berjalan, ekonomi ribawi. Sekarang ini Anda bicara politik Islam, siasat syariah akan diketawain sama orang. Yang mengketawain, yang ngetawain itu bukan orang-orang yang tidak sekolah, bukan orang yang tidak lulus SD, akan tapi para profesor, para doktor, para intelektual, tokoh-tokoh muslimin, bahkan tokoh-tokoh partai politik kaum muslimin boleh jadi akan ketawa ketika Anda bicara tentang politik Islam, siasat syariah. Seakan-akan kalau orang Jawa bilang mboten sakit, mboten badhe mungkin mas, mboten badhe mungkin. Seakan-akan berhayal tentang siasat syariah,
Seakan-akan sampai kiamat ya mungkin ada jalan untuk mewujudkan siasat syariah. Sehingga tidak ada kerentak sama sekali bagaimana mewujudkan apa yang disunahkan oleh Nabi SAW. Bagaimana kita melihat kekuatan kaum muslimin yang sangat dhaif. Sekarang ini negeri yang menjadi simbol negeri mazlum, Palestina. Secara panjang bagaimana Palestina terhina. Akan tapi di mana kaum muslimin? Bagaimana kaum muslimin? Apa yang telah digentarkan oleh musuh dari kaum muslimin? Maka kita tidak bisa menunjukkan kekuatan para kufar. Dan itu menimpa banyak negeri kaum muslimin. Demikian pula dalam tarbiyah, dalam pendidikan, dalam pemikiran, dalam gaya kehidupan sehari-hari, maka kaum muslimin lebih dekat dengan gaya kufar, gaya musyrikin dibandingkan dengan gaya-gaya yang diajarkan oleh Nabi SAW. Apa yang kita dapatkan hari ini ikhwati fillah adalah gambaran nyata seperti yang dikatakan oleh Nabi yang mulia SAW. Yang Nabi kita pernah mengatakan dengan kalimat yushiku an tada'a alaikumul umam kama tada'a al-akalatu ila qas'atiha. Hampir datang waktunya di zaman Rasulullah, yushiku an tada'a alaikumul umam, hampir datang waktunya. Di zaman kita telah datang waktunya, telah datang zamannya, telah kelihatan kenyataannya bahwasanya kaum muslimin menjadi rebutan bangsa-bangsa kufar. Yushiku an tada'a alaikumul umam kama tada'a al-akalatu ila qas'atiha, sebagaimana orang yang mengundang kawan-kawannya untuk menyantap makan di meja hidangan. Apalagi yang Anda undang perutnya kosong, lapar, sangat selera. Negeri muslimin ini rata-rata seakan negeri yang lezat, makanan yang lezat, yang mengundang selera mereka yang sangat luar biasa. Kenyataan yang ada ikhwati billah, hampir semua negeri muslimin negeri yang makmur. Kita awali dari negeri kita Indonesia contohnya. Negeri kita ini dikenal dengan kalimat yang sering kita dulu dengar. Apa ya kawan? Gemahri, Paklo, Jinawi, Ijo, Royo, Royo, Kertora Harjo. Negeri yang Masya Allah, yang daratnya, yang lautnya menyimpan kekayaan-kekayaan yang sangat luar biasa. Tapi semuanya kita tahu, yang mengatakan bukan kita-kita, yang mengatakan para tokoh-tokoh politik. Kita ini sekarang posisinya adalah jongos di negeri sendiri, jongos di negeri sendiri, mendekati kepada kenyataan ayam mati di lumbung padi. Banyak yang merasa kesulitan untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Ikhwati billah, dan ini berlaku di berbagai negeri muslimin. Hampir tidak ada negeri muslimin kecuali kuku-kuku kufar itu mencengkeram di sana. Baik dalam bidang ekonomi, baik dalam bidang politik, baik dalam bidang pendidikan, baik dalam bidang pemikiran atau yang lain. Sehingga posisi negeri muslimin benar-benar merupakan ajang perasan, ajang rebutan, ajang keroyokan orang-orang kufar. Sahabat yang tidak mengenal Islam kecuali kemuliaan bingung dan tanya kepada Nabi SAW. Tanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, amin qillatun nahnu yawma idzin, apakah kita jumlahnya sedikit ya Rasulullah? Karena kalau sedikit dikeroyok orang kafir banyak itu sangat wajar. Kata Nabi, bal antum katsirun, bal antum yawma idzin katsirun. Bahkan Anda hari itu banyak jumlahnya, banyak dan sangat banyak. Sekarang ikhwan, jumlah kita kaum muslimin
secara sensus kependudukan di dunia atau di negeri kita berapa persen kaum muslimin ikhwan? Negeri kita berapa Pak? 85. Dulu sempat 90% atau 90 sekian persen. Sekarang 85% namanya. Akan tapi betapapun 85 itu masih besar, persentase masih besar. Akan tapi seandainya kita mencari kehidupan Islam yang hakiki di negeri kita, maka sungguh seakan-akan kaum muslimin tidak punya tempat untuk benar-benar menyuarakan Islam sebagai agama yang benar-benar mengatur segala-galanya. Yang menolak Islam untuk diterapkan dalam berbagai perkara itu justru orang-orang yang mereka mengatakan ini para intelektual muslim, para tokoh-tokoh. Secara dunia kaum muslimin berapa persen ikhwan? Berapa jumlah muslimin sedunia? Berapa jumlahnya kira-kira? 1 miliar lebih. Sehingga rata-rata kurang lebih sekitar kita ini 1/5 penduduk dunia adalah muslimin. Itu banyak. 1/5 itu banyak. Banyak. Akan tapi kenyataan yang ada bagaimana kaum muslimin, kita bisa melihat dengan mata kepala, dengan mendengarkan berita, dengan apa yang bisa kita lihat kenyataannya, maka kitalah umat dalam posisi terhina. Yang Rasulullah katakan, bal antum yawma idzin katsirun walakinnakum ghusaun. Tapi Anda soal kualitas seperti buih untuk walaupun buih itu sak lautan ngedeni wong, buih ya buih, dia mengalir kemana aliran berjalan, dia ikut arus, dia ditentukan tidak menentukan, buih tidak punya bobot sama sekali. Kualitas kaum muslimin yang digambarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ini secara umum, umat kaum muslimin secara umum, seperti yang sering dikatakan, urip wis ana apa wae lah, umume piye. Ini prinsip kehidupan kaum muslimin secara umum, umume piye. Sehingga apa yang sedang terjadi yang membudaya itu yang dianggap kewajaran. Sehingga tidak aneh seandainya kemudian di mana muncul Islam yang mereka akan total memunculkan Islam dengan tauhidnya yang lurus, dengan ibadah yang sahih, dengan akhlaknya yang karimah, maka akan dituding oleh orang umum. Dianggap asing, aneh, gak umum. Atau meningkatkan lagi ini pengikut aliran sesat, kelompok sesat, karena menyelisih keumuman. Ini yang ada. Pada saat yang demikian apa kata Rasulullah SAW? Wala yanzi'annallahu min suduri aduikum al-mahabata minkum. Allah akan mencabut rasa takut dari hati para musuh kepada kalian kaum muslimin. Dulu waktu Rasulullah SAW didengar oleh musuh akan mendatangi negerinya, 1 bulan sebelum kedatangan Nabi mereka sudah mulai ketakutan. Bagaimana musuh tidak ketakutan dengan kaum muslimin ikhwati billah? Seandainya pasukan muslimin seperti apa yang dikatakan Khalid bin Walid, setiap datang maka Khalid mengatakan diantaranya, jitukum biqaumin yuhibbunal mauta kama tuhibbunal haya. Kami datang pada kalian dengan pasukan yang kecintaan mereka kepada kematian sebagaimana kecintaan kalian kepada kehidupan. Coba sekarang antum gelut sama orang, duel sama orang, lawan Anda ini cari mati, Anda cari hidup. Gimana kira-kira? Orang gila nih, gila menghadapi musuh yang kayak gini. Dia kalau mati itu yang dicari.
Kalau dia hidup dengan kemuliaan, ini kaum yang dibawa oleh Khalid ketika mereka datang ke negeri-negeri. Kaum muslimin adalah kaum yang bangga dengan Islamnya. Lihat perkataan Rib'i ketika diundang oleh Rustum dengan tampilan yang sederhana. Rustum panglima, kalau sekarang panglima Amerika, karena negara Rom, negara Persia waktu itu merupakan negara adik kuasa. Diundang oleh Rustum, panglima Persia, dengan istana yang megah, dengan pengawal yang gagah, dengan permadani yang mewah, bantal-bantal yang luks. Maka Rib'i masuk dengan gaya sederhana tapi percaya diri karena menyimpan di dalamnya kebesaran Islam. Bahkan Rib'i pidato atau mbaknya ditancapkan di bantal-bantal mereka dan kendaraannya diikat tanpa peduli dengan keadaan mereka, sampai menimbulkan kemarahan mereka dan pertanyaan sampai pada pertanyaan, man antum, siapa anda ini? Siapa anda ini? Maka jawaban yang menunjukkan kebanggaan dia sebagai seorang muslim, nahnu qaumun ibta'athana Allah liyukhrijan nas min ibadatil ibad ila ibadati rabbil ibad wa min juril adyan ila adlil Islam wa min dhiqid dunya ila si'ati dunya wal akhirah. Kami suatu kaum yang diutus oleh Allah, yang ditampilkan oleh Allah untuk mengeluarkan manusia dari penghambaan hamba kepada hamba menuju penghambaan hamba kepada Rabbnya para hamba, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Bangganya Rib'i dengan ajaran tauhid yang diajarkan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan kami satu kaum yang ditampilkan untuk mengeluarkan manusia dari kejahatan agama-agama menuju pada keadilan Islam. Rib'i faham, Rib'i sangat tahu bagaimana adilnya Islam, yang tidak ada perbedaan di hadapan Allah kecuali ketakwaan yang mereka bawa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang Bilal lebih mulia dibandingkan dengan Abu Jahal, walaupun Bilal adalah budak, akan tapi Bilal menyimpan ketakwaan. Ikhwati billah, bangganya salaf kita dengan Islam yang membuat mereka wibawa dan mereka menunjukkan bagaimana fahamnya mereka tentang keadilan dan kebesaran keagungan Islam. Ja'far bin Abi Thalib, bagaimana dia sedang meminta suaka kepada Raja Najasyi, yang seharusnya mereka orang yang merendah, merangak-rangak mengharapkan jangan sampai ditolak. Akan tapi Ja'far dengan jujur mengatakan apa adanya, bahkan membacakan di depan Raja Najasyi ayat yang sangat menyentuh Raja Najasyi. Di surat Maryam berkisah tentang Nabiullah Isa alaihissalam dan bagaimana dia ceritakan kebanggaannya ajaran Nabi SAW yang menghapuskan semua kehidupan jahiliyah yang berlaku sebelumnya. Alhamdulillah, layak mereka diangkat oleh Allah mulia, karena mereka adalah umat yang telah menjadikan Islam sebagai manhaj kehidupan mereka. Hari-hari ini kita mendapatkan kenyataan yang berbalik. Salah satu yang dikatakan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, wala yansi'anna Allah min suduri aduwikum al-mahabata minkum wala yaktifanna Allah fi qulubikumul wahn. Dan Allah telah meletakkan di kalian penyakit al-wahn, penyakit kerapuhan, penyakit yang membuat anda rapuh, yang membuat anda lemah, yang membuat anda tidak memiliki kekuatan sama sekali. Apa itu? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Ini kecintaan anda kepada dunia dan ketakutan anda kepada al-maut. Ini sudah merupakan gaduannya, pasangannya. Orang yang mereka hubbud dunya pasti akan karahiyatul maut. Pasti. Karena kematian musibah besar bagi dia. Dia tidak siap mati. Siapnya menikmati kehidupan dan kehidupan dan kehidupan. Hubbud dunya ikhwati billah, penyakit. Penyakit yang bisa menggerogoti siapa saja.
bukan hanya orang awam, bahkan para dai, bahkan para ulama sekalipun. Tidakkah Anda dengarkan kisahnya Bal'am, seorang ulama, dengan sebab apa kemudian Allah katakan dia dengan perumpamaan yang sangat jorok, yaitu anjing, karena hubbu dunia, karena kecintaannya kepada dunia telah menjadikan ulama jatuh martabatnya. Dan ketika kaum muslimin terjatuh pada hubbu dunia, maka ini penyakit yang membuat rapuh kehidupan kaum muslimin, karena akan membawa kepada kelasiman hidup yang dia akan serba takut dengan segala resiko yang berkaitan dengan kehilangan dunia. Idza tabayatum bil inah wa akhadtum atnab al baqar wa raditum biz zar'i wa taraktumul jihad, sallallahu alaikum dhullan la yansimuhu hatta tarji'u ila dinikum. Apabila Anda telah tenggelam dalam praktek jual beli ribawi, di antaranya inah riba, ikhwatifillah, perkara besar dalam agama kita. Allah haramkan riba, ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah halalkan jual beli dan Allah haramkan riba, sama-sama mencari keuntungan. Akan tapi Allah halalkan jual beli dan Allah haramkan riba. Yang satu memperdagangkan barang, yang satu memperdagangkan uang, sama-sama dalam rangka mencari keuntungan. Dalam pandangan orang jahiliyah yang tidak paham agama, mereka anggap sama bahwasanya riba mislul bai', semisal dengan jual beli, nggak ada bedanya. Akan tapi Allah bedakan keduanya, karena yang satu akan menyuburkan, ini Islam mengembangkan ekonomi yang berasaskan ekonomi barakah. Akan ada pun riba, ekonomi kejam, dan ekonomi yang akan menjadikan orang ini menjadi kehidupan yang banyak kezaliman. Rasulullah SAW ketika bicara riba, boleh jadi kita akan merinding. Bagaimana tidak? Bagaimana Nabi katakan dirhamu riba, satu dirham riba, yaquluhu rajul wa huwa ya'lam, yang dimakan oleh seorang dan dia tahu itu riba, asyaddu min sittin wa salatina zaniah, lebih parah dibandingkan dengan berzina dengan 36 wanita. Riba memiliki 73 riba memiliki 73 pintu, memiliki 73 pintu. Aisaruha, yang paling ringannya di tingkatan riba, mislu ityan rajul ummah, semisal laki-laki yang dia menzinai ibunya. Zina yang paling berat zina kepada ibunya. Zina dengan tetangga lebih buruk dibanding dengan 10 zina dengan wanita lain. Bagaimana dengan zina dengan ibunya sendiri? Ikhwatibillah, riba sangat buruk. Dan dikatakan oleh Nabi SAW, ma min ahadin aktsara min riba illa kana aqibatu amri ila al-qillah. Tidaklah seorang memperbanyak hartanya dari riba kecuali akibat akhirnya adalah kebangkrutan, menjadi sedikit. Imma bangkrut sedikit dalam pengertian hakiki, bangkrut ludes sehingga betul dia sesak hidupnya berkaitan dengan kehidupan ribawi. Berapa banyak orang yang mereka terjerat oleh bank riba, kemudian dia mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri karena tidak kuat dengan hari-hari ditagih oleh debt collector. Sesak hidupnya. Belum lagi dia
Membayar bunganya tok saja tidak kuat, apalagi membayar mbok-mbokannya, induknya, pokoknya. Bayar bunganya saja nggak kuat. Mana terus, mana beranak cucu, mana nanti telat lagi bercucu, telat lagi bercangga, terus mana terus. Sampai anaknya lebih gede bangin boe. Sehingga belenger. Sehingga terakhir hidupnya digadaikan. Sudah hartanya habis, rumahnya habis, kalau perlu istrinya dijual, anaknya dijual, terakhir kehidupan dia dijual. Habis, dia habisi dirinya. Ekonomi yang ditegakkan di atas kekejaman dan kezaliman. Di antaranya inah. Bagaimana inah itu, ikhwan? Praktek inah bagaimana? Praktek inah diterangkan. Saya butuh duit. Antum punya duit. Kalau saya utang ke antum tanpa ada tambahan, antum berat. Kalau antum ngasih utangan langsung kasih sekian, kamu nanti tak utangi, setahun kembali menjadi sekian, 100 juta menjadi 120 juta. Terlalu cetok ribanya. Terlalu ketok ribanya, ketok. Maka dia poles atau dia akali. Sekarang begini, kamu beli mobil saya, kata dia, saya suruh beli mobilnya, sehingga saya dapat mobil, harganya 120 juta, kredit 1 tahun. Tapi saya nggak butuh mobil, butuhnya duit. Maka mobil saya jual lagi kepada antum, cash. Harganya 1 juta cash, sehingga saya dapat uang 1 juta, tapi saya punya tanggungan berapa ya kawan? 120 juta, mengembalikan setahun. Podo wae nek pengen cepat nyoh duit 100 juta, kembalekno setahun dadi 120. Tapi ndak tak muter sih, ndak tak muter, mubeng. Ini inah. Intinya orang tidak ingin keluar uangnya tanpa ada untung sama sekali, sehingga cari cara, berbagai macam cara. Yang dalam agama kita kalau utang piutang ditegakkan di atas asas kasihan, amal sosial. Karena saya kasihan dengan antum, saya utangi. Ikhwatibillah. Yang kedua, Anda telah asyik dengan ternak Anda. Yang ketiga, Anda asyik dengan cocok tanam kalian, sehingga asyik dengan dunia Anda, asyik. Yang kemudian kelaziman yang ada kalau sudah asyik dengan dunianya, wa tarkul jihad, Anda tinggalkan jihad dengan semua dimensinya. Jihad itu ada macam-macam, ikhwan. Jihad ada macam-macam. Ada berapa macam, ikhwan? Ada berapa macam? Jihad ada berapa macam? Ada berapa macam, ikhwan? Jihad ada berapa macam? Yang pertama jihadun nafs, jihad kepada diri kita sendiri. Yang kedua jihadul kuffar wal munafiqin. Yang ketiga jihadul syaitan. Yang keempat jihadul arbabil ma'asi wal bidah. Yang pertama jihad kepada diri kita sendiri. Ada 4 tingkatan. Jihad mencari ilmu, jihad mengamalkan ilmu, jihad mendakwahkan ilmu, jihad untuk memiliki kesabaran berkaitan dengan ini semuanya. Ada 4 tingkatan. Kemudian jihad kepada syaitan, yaitu jihad untuk melawan segala bisikan syahwat dan syubhat, sehingga bagaimana meruntuhkan bisikan syaitan yang akan menyeret kepada syahwat dan syubhat. Jihad melawan kufar, iqamatul hujjah. Dan jihad bisayf wasilah, jihad dengan pedang setelah ditegakkannya hujjah. Jihad dengan munafikin, jihad dengan hujjah, iqamatul hujjah. Dan jihad kepada arbabul bidah wal ma'asi, yaitu membongkar bid'ah mereka,
menegakkan hujah pada mereka sehingga jihad bermacam-macam. Apabila umat ini telah tenggelam dalam dunia yang mereka cintai sehingga hati mereka lengket dengan dunia, maka mereka akan tinggalkan jihad dengan segala tingkatannya. Tidak peduli dengan ilmu agama, tidak peduli dengan kehidupan amal agama di tengah-tengah masyarakatnya, tidak peduli dengan dakwah yang ada. Urusan dia adalah uang dan uang, dunia dan dunia, jabatan dan jabatan. Itu yang menjadi urusan kehidupan mereka. Tidak urus, tidak peduli dengan apa yang menimpa Islam. Apalagi kemudian bagaimana merancang berjihad melawan kufar wal munafiqin. Jauh. Apalagi jihad melawan ahlul bidah. Sehingga semuanya jauh dari kamus kehidupannya. Karena hatinya telah lengket dengan dunia. Apakah kita tidak boleh memiliki dunia ikhwati fillah? Sangat boleh. Dunia Allah adakan adalah untuk manusia. Walladzi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an. Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan dunia, bumi isinya lakum, untuk Anda. Semua Allah peruntukkan untuk manusia. Dengan aturan-aturan yang telah Allah berikan. Semuanya Allah peruntukkan, silakan menikmati dunia tanpa halangan. Yang penting berada di dalam batas-batas yang Allah telah berikan. Boleh menikmati semuanya. Bahkan di mata para salaf, di mata kaum muslimin, dunia merupakan sawah ladangnya akhirat. Inna dunya ilal jannati wa ilan nari tariqun wal ayyamu majjarul insani wal ayyamu suq. Dunia adalah jalan yang akan mengantarkan ke surga atau ke neraka. Anda kaya, akan tapi kekayaan Anda untuk membangun tempat-tempat pelacuran, rumah bordel, membiayai miras, membiayai judi, mengembangkan maksiat, maka harta telah mengantarkan ke neraka. Yang satu punya harta, Masya Allah, membiayai segala proyek kebaikan, masjid, madrasah, pendidikan, dakwah, maka hartanya telah mengantarkan ke surga. Maka dunia ilal jannati wa ilal nari tariqun. Dan hari-harinya, malam-malamnya merupakan tempat berdagang dengan Allah Subhanahu wa taala. Mereka di dunia tampil seperti yang Allah katakan dalam ayatnya yang mulia, laki-laki rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah wa iqamis shalah wa ita'is zakah yakhafuna yawman tataqallabu fil qulub wal absar. Mereka tampil menjadi laki-laki yang mereka memang berjual beli dan berdagang, akan tapi jual beli dan perdagangan mereka, tijarah mereka dan apa mereka lakukan tidak melupakan mereka dari mengingat Allah, tidak melupakan mereka dari kewajiban ibadah, salat dan sedekah dan zakat, tidak melupakan, dan hati mereka diwarnai dengan rasa takut akan datangnya hari ketika mereka tidak memiliki kesiapan, hati akan bergolak dan mata akan terbelalak, yaitu hari-hari ketika manusia menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ini apabila dia tampil sebagai seorang muslim yang benar-benar hatinya adalah hati yang berhias dengan iman. Dunia tidak akan menjadi fitnah baginya. Dunia fasilitas yang mengantarkan mereka untuk berdagang dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah mengajak kita berdagang, sambutlah. Dan Anda dinamai Rasulullah, para tujar, para pedagang, tampillah sebagai pedagang yang mengharapkan keuntungan besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Barang dagangan Anda ikhwati fillah akan dihargai oleh Allah 10 kali lipat sampai 700 kali lipat, sampai lipatan yang tidak terhingga. Asratun ila sab'i mi'atin dhifin
ila af'afin katsirah. Tetesan keringat Anda tidak pernah sia-sia. Tarikan nafas Anda tidak akan pernah sia-sia. Kalimat yang Anda keluarkan tidak akan pernah sia-sia. Sehingga semua kehidupan muslimin akan dibeli oleh Allah Subhanahu wa taala. Jiwanya, hartanya Allah hargai dengan jannah yang sangat mahal dan keridhaannya. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah akan beli harta dan jiwanya kaum muslimin, kaum mukminin dengan jannah. Dan jannah harta perdagangan yang sangat mahal. Harta perdagangan Allah yang mahal. Ala inna sil'atallahi ghaliyah, ala inna sil'atallahi jannah. Ketahuilah harta perdagangan Allah itu mahal. Ketahuilah harta perdagangan Allah itu jannah. Ikhwatu billah, muslimin seharusnya demikian. Dan di saat kita kemudian dikuasai oleh dunia, maka kita akan hina di depan kufar. Kita akan hina di depan kufar. Belum tentu dunia di tangan kita, akan tapi kita terhina di tangan kufar karena rakusnya hati dengan dunia. Kata para ulama, dunia dengan kita itu bukan dipisahkan, dan tidak mungkin kita memisahkan diri dari dunia. Dunia dengan kita itu seperti kita dengan ludah. Antum butuh nggak ludah, kawan? Hah? Ludah butuh nggak? Nggak butuh. Sangat butuh dan mutlak butuh. Antum tanpa punya lidah bisa mati. Makanan-makanan nggak mungkin akan bisa masuk dengan lancar. Sangat penting lidah, ludah itu. Tapi ada nggak orang yang cinta ludah? Hah? Cinta ludah. Kemudian cucur lagi karena cinta. Nggak ada. Kebutuhan kita dengan dunia itu seperti kebutuhan kita dengan ludah. Akan tapi tidak ada orang cinta dengan ludah. Kalau Ibnu Taimiyah kalau keliru belum memberikan tamsil pula, dunia kebutuhan kita dengan dunia itu seperti kebutuhan kita dengan WC. Antum butuh WC nggak? Nggak ada WC, repot. Butuh WC setiap kita. Tapi ada nggak? Walaupun WC-nya lux, keramik masya Allah, aksesorisnya masya Allah, pokoknya lux di situ lengkap. Ada nggak orang mencintai WC? Cinta WC. Orang dengan kampung sudah jijik, cinta WC. Mosok cinta jumbleng kalau cowok-cowoknya itu mencintai jumbleng. Bahasanya corok, gak enak didengar. Tapi butuh, kita ini butuh. Kita dengan dunia ikhwati billah butuh. Tapi jangan sampai dunia itu di hati kita. Maka di antara doa Bakar Siddiq, ya Rabb, jadikan dunia di tanganku bukan di hatiku. Ya Rabb, jadikan dunia di tanganku bukan di hatiku. Apa bedanya ikhwan? Dunia di tangan dengan di hati. Hah? Kalau dunia di tangan kita, maka bagaimana kita mengatur? Dunia kita atur sesuai dengan kemauan kita. Akan tapi kalau dunia di hati kita, maka kita dikuasai oleh dunia. Mau salat jangan dulu salat akhi, masih banyak itu antrian panjang kayak sepur. Kalau kamu salat coba berapa keuntungan bisa dihitung, 10 atau 20 ping 1.000 langsung ambles, sehingga orang akhirnya nggak berangkat ke masjid, nggak pernah kelihatan talabul ilmi, nggak pernah mau gabung lagi dengan dakwah karena dianggapnya akan merugikan dunia mereka. Alhamdulillah, keadaan kaum muslimin yang parah seperti ini itu diperparah lagi dengan masalah yang seperti yang Nabi katakan, keberadaan di tengah-tengah umat ini yang dikatakan dengan du'atun ala abwabi jahannam. Du'atun ala abwabi jahannam. Para du'at, para dai, para penyeru, tapi mereka para penyeru yang berdiri di pintu-pintu jahannam. Man ajabahum ilaiha fatafu fiha.
Barang siapa yang menyambut seruan dai-dai jahanam akan dilemparkan bersama dia ke dalam jahanam. Dai-dai yang mereka menyeru manusia tapi mereka menyeru ke jahanam. Tentunya sebagaimana kebiasaan para penjahat, tidak ada yang mereka terang-terangan bilang, Mas, nyun ngapunten nggih, pilih penjenengan bagi copet. Enggak ada. Ada enggak? Pak, minta maaf Pak, barangnya mau tak maling. Ada enggak? Enggak ada. Semua ahlul dhalal mereka akan menampilkan dengan kedok-kedok Islam. Akan tapi isinya ada racun-racun yang mematikan dan akan menyesatkan manusia. Dan ini telah diperingatkan Rasulullah SAW. A'immatul dhalal, munafik alimul lisan, munafik yang lisannya alim, mereka imam-imam yang menyesatkan umat. Ini menjadi agenda permasalahan tersendiri. Ikhwati billah, kalau kita rinci lagi masalah yang dihadapi oleh kaum muslimin yang menjadikan kita yang terhina. Satu, permasalahan yang kita hadapi satu, kenyataan hidup kaum muslimin yang melupakan akhirat. Kenyataan hidup kaum muslimin yang melupakan akhirat. Gambaran umum yang menimpa muslimin, hidup yang lupa dengan akhirat. Gambaran kehidupan orang yang mereka ahlul akhirah telah ada pada gambaran para salaf. Mereka menjadikan hari-harinya tempat berdagang kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka menjadikan gambaran-gambaran hidup orang-orang yang mereka mewujudkan ajaran Allah dalam kehidupan mereka. Mereka kalau malam karuban, mereka kalau malam bagikan para pendeta yang mereka berdiri menangis, salat, membaca Al-Quran, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka menghidupkan malam berkhawat dengan Allah. Karuhban bagikan al-ibadah para pendeta yang tidak membutuhkan dunia sama sekali. Akan tapi apabila siang harinya mereka kal-asab, bagikan singa-singa yang menebarkan agama Allah, yang menjadikan agama Allah jaya dan mulia. Orang yang mereka telah diwarnai dengan hiasan keimanan kepada Allah dan kampung akhirat. Akan tapi ikhwati billah, apabila umat ini telah tenggelam dalam kehidupan hubbu dunia, lupa dengan akhirat, malam-malam mereka untuk mengumbar syahwat, siang-siang mereka habiskan untuk mendapatkan kesenangan dunia yang mereka inginkan, sehingga habis siang malamnya untuk menyelisih apa yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang Anda tes. Ketika dikumandangkan azan, berapa jemaah muslimin yang akan datang ke masjid ikhwan fillah? Kemerutuk berbondong-bondong atau sepinya? Ikhwati billah. Yang punya toko langsung tutup tokonya, grek. Yang punya kantor langsung tutup kantornya, semuanya keluar kantor menuju ke masjid. Yang punya usaha segala macam ditutup, mereka berangkat ke masjid berbondong-bondong sehingga melihat hamba-hamba Allah keluar rumah menuju tempat ibadah mereka. Ataukah dari ribuan jutaan manusia, satu berangkat ke masjid, satu berangkat ke masjid, sehingga mayoritas yang ada seperti yang kita lihat. Tapi sekarang ketika ada konser Noah umpamanya, konser Noah atau misalnya, berapa yang berangkat ikhwati billah? Berapa yang berangkat? Khususnya para kaum mudanya, para pemudanya, para syababnya. Bahkan mereka siap untuk mati sekalipun diinjak-injak, walaupun dengan bayar karcis juga tidak ada masalah buat mereka untuk bisa menikmati. Ini kenyataan yang ada di depan mata kita tentang kenyataan kaum muslimin yang ada. Bagaimana seperti ini Allah akan memuliakan kaum muslimin? Kenyataan yang seperti ini, kehidupan yang melupakan kampung akhirat, maka masya Allah
Bagaimana indahnya seorang muslim dididik oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ardi." Prinsip yang utama dalam kehidupan seorang muslim. Jadilah Anda orang yang mencari kampung akhirat. Barang siapa yang mencari kampung akhirat, dunia akan dia dapatkan pasti dan akhirat akan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi barang siapa yang mencari dunia, maka seandainya dia sukses di dunia, dia akan sengsara selamanya. Maka kata Nabi, ta'is abdul dinar, ta'is abdul dirham, ta'is abdul khamisa, in utiya radiya wa illam yu'ta syakhita, ta'isa wa intakasa wa in syika falang takasa. Kata Nabi, celaka. Hambanya dinar, hambanya dirham, hambanya khamisa, celaka. Hati Anda ikhwati billah, lihat. Ketika hati Anda semakin dekat dengan Allah, semakin resah gelisah atau semakin tenang kira-kira? Semakin resah gelisah atau semakin tenang? Ikhwah, sekalipun hanya sepasang baju yang melekat di badan, sekalipun hanya sepiring makanan untuk jatah kita hari itu, sekalipun hanya segelas air yang tersedia di rumah kita, hati kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, akan kita rasakan betapa tenangnya kehidupan. Akan tapi ikhwan billah, walaupun uangnya miliaran atau bahkan triliunan, dunia luar biasa di sekitar dia, akan tapi hati dia diperbudak oleh dunia. Semakin dalam Anda terikat dengan dunia, maka Anda bisa merasakan tidak semakin adanya ketenangan dan ketentraman dalam kehidupan yang dirasakannya. Ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah. Ta'is kata Nabi, celaka hambanya dunia. Dia tidak akan mendapatkan kebahagiaan hakiki di dunia apalagi di akhirat. Seandainya seperti yang kita sampaikan, seandainya Anda di dunia menjadi orang yang paling top dalam kenikmatan yang Allah sediakan, maka ingatlah apa yang pernah disampaikan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, yu'ta yaumal qiyamati bi an'ami ahli dunya min ahli nar. Di hari kiamat kelak akan didatangkan seorang yang paling nikmat di dunia. Dia di dunia paling nikmat, paling mewah, paling lengkap, segala-galanya paling lezat yang dia rasakan. Akan tapi dia min ahli nar. Lalu akan didatangkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, fa yusbagha sikhatan. Lalu dia dicelupkan sekali celupan di neraka. Lalu ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wahai fulan, hal ra'aita na'iman qat?" Wahai fulan, apakah Anda melihat, apakah Anda merasakan kenikmatan yang Anda rasakan walaupun sebentar? Apa jawabannya ikhwati billah? La ya Rabb, ma ra'aitu na'iman qat. La ya Rabb, tidak ya Rabb, aku tidak merasakan apapun kenikmatan yang telah aku dapatkan. Padahal sepanjang umur yang dia miliki, dia tenggelam dalam kenikmatan kehidupan dunia. Ikhwati billah, ta'is kata Nabi. Ta'is. Nanti saja. Tanya jawabnya enggak penting. Nanti tanya jawabnya ke ustaz aja. Ikhwati billah. Iya. Nih, sebentar. Ikhwati billah, ini yang pertama. Yang kedua, di antara masalah yang menimpa kaum muslimin, ini kekaguman kepada dunia barat, kagumnya kaum muslimin dengan dunia barat. Sedangkan apa yang dia kagumi adalah kemajuan yang semu. Apa yang dia kagumi dari kemajuan dunia barat, alhamdulillah. Sampai sebagian dai-dai, sebagian tokoh-tokoh muslimin mengarahkan umat ini untuk mencontoh barat. Mencontoh barat, kagum dengan barat, yang sesungguhnya merupakan kemajuan semu. Bagaimana tidak dikatakan kemajuan semu, ikhwati billah?
di balik kemajuan yang mereka tampakkan adalah kebobrokan yang sangat bobrok dalam kehidupan mereka. Lihat bagaimana hati-hati mereka, jiwa-jiwa mereka bergoncang. Bagaimana mereka diwarnai kehidupan mereka dengan free sex. Bagaimana kehidupan mereka diwarnai dengan narkoba. Bagaimana kasus kriminalitas yang terjadi di antara mereka. Maka kemajuan apa yang diinginkan dari di balik kemajuan yang mereka miliki seperti itu? Apa yang mereka inginkan? Antum pamannya punya di rumah, minta maaf nih, punya teknologi yang canggih, segala macamnya mewah, laks segala macamnya, masya Allah. Tapi di balik rumah tangga antum seperti itu, suami selingkuh, istri selingkuh, anak ngombe, wabeh rusak-rusakan gak karuan. Apa yang diinginkan dari kemajuan lengkapnya fasilitas seperti itu, seandainya kemudian kenyataan hidup mereka seperti itu? Kegoncangan jiwa yang menimpa dunia barat, ikhwati fillah, pil yang paling banyak diproduksi untuk mereka itu apa? Pil penenang. Pil penenang untuk menenangkan jiwa mereka. Antum nggak perlu beli pil-pil, geledak langsung les. Serahkan kepada Allah, semuanya los, murah. Di balik mereka kriminalitas yang luar biasa, kejahatan-kejahatan yang luar biasa, pembunuhan-pembunuhan yang tidak kita sanksikan lagi apa yang terjadi di kalangan mereka. Tembak dalam kondisi biasa, masuk parlemen ditembak, sehingga kehidupan yang tidak lagi ada harganya nyawa manusia. Berapa banyak kasus bunuh diri yang menimpa mereka. Kita ini yang ketularan kehidupan mereka ini, rata-rata tambah makmur, itu kasus perselingkuhan tambah sedikit atau tambah banyak? Kasus perceraian tambah sedikit atau tambah banyak? Begitu wanitanya keterima PNS, minta cerai sama suaminya. Mas, cerai aja, saya sudah bisa mandiri, sudah punya gaji. Terlalu banyak. Karena memang kebaikan bersumber dari hati manusia. Maka Allah katakan tentang orang yang kemudian bahkan berwala kepada kufar. Sikap hidupnya orang-orang munafik, alladzina yattakhiduna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin ayabtaghuna indahumul izzah fa innal izzata lillahi wa lirasulihi fa innal izzata lillahi jami'an. Orang-orang yang mereka ingin mencari kemuliaan, orang-orang mereka berwala kepada orang kafir dengan meninggalkan mukminin. Mereka berkiblat ke orang kafir, ke negara kafir, dekat dengan mereka. Kata Allah, pertanyaannya, ngapain kamu wahai kaum mukminin, seandainya anda iman, kok arah kehidupannya selalu pada kufar? Ayabtaghunal izzata, apakah anda mencari kemuliaan dari mereka? Falillahil fa innal izzata lillahi jami'an. Tahu kata Allah, izzah itu semuanya dari Allah. Kalau anda ingin mencari izzah, maka jadilah anda hamba-hamba Allah, maka anda akan memiliki izzah. Ini yang kedua. Yang ketiga, kita ini sering sekali menjadi klinis percobaan. Kalau sudah masanya 5 tahun sekali, orang sudah beri tayangan kampanye kemana-mana, kita ini gelisah. Seakan-akan umat Islam langsung mau diangkat gerang ke tempat yang paling tinggi dan mulia dan menyelesaikan semua masalah. Sedangkan ini semuanya rata-rata dajjal setiap 5 tahun sekali. Menjadi dajjal yang menipu umat, yang tidak akan pernah mewujudkan apa yang dicita-citakan oleh kaum muslimin. Tapi kita ini hobi tertipu. Orang kapok-kapok. Orang kapok-kapok, kata orang Jawa, kapok lombok, ngeletos pisan, wah nggak karuan, besoknya nggak pengen ngeletos lagi. Sehingga
kita selalu menjadi kelinci percobaan yang seakan-akan mengharapkan tumpuan penyelesaian masalah melalui pintu-pintu tersebut. Yang keempat, ikhwati billah, di antara yang membuat kita runyam dan semakin lemah adalah hobinya kita berpecah, hobinya kita iftirak, hobinya kita ini ikhtilaf. Walaupun setiap ikhtilaf tidak mesti menimbulkan iftirak, tapi iftirak ini buah daripada ikhtilaf. Allah Subhanahu wa taala ingatkan kita dengan ayatnya yang mulia, wa atiullaha wa rasul, wa atiullaha wa rasulah, wa la tanaza'u fatabshalu wa tadhhaba rihukum. Taatilah Allah dan Rasulnya, jangan berpecah belah, jangan bertikai, jangan bercayai, jangan tanasuk, jangan berselisih. Fatabshalu, kalian akan gagal. Wa tadhhaba rihukum, dan kalian akan hilang kekuatannya. Kalau dibalik, ikhwati fillah, kenapa kaum muslimin gagal? Karena tanasuk. Karena tanasuk. Kenapa kaum muslimin gagal? Karena kaum muslimin kehilangan kekuatan. Kenapa kaum muslimin kehilangan kekuatan? Karena tanasuk, karena bertikai, karena bercerai-berai. Dan kenapa tanasuk? Secara jujur, karena mereka tidak mentaati Allah dan Rasulnya dengan benar. Karena mentaati Allah dan Rasulnya dengan benar membutuhkan kejujuran hati. Sering kita mendapatkan, entah tertipu atau sengaja, bahwasanya label-label Islam, label-label ketaatan Allah dan Rasulnya menjadi kedok-kedok yang menipu, yang dibaliknya ada tersimpan niat-niat yang kurang baik. Ikhwatillah kaum muslimin, Allah diingatkan oleh Allah. Allah menjadikan ikhwanan di antara kita adalah nikmat yang besar. Jangan Anda kembali kepada masa-masa jahiliyah. Nabi katakan, la tarji'u ba'di kuffaran yadribu unuqa ba'din. Jangan Anda kembali setelahku menjadi orang-orang kafir, ini melakukan amalan-amalan kekafiran walaupun belum mengeluarkan dari Islam, yaitu saling memukul tangkuk satu dengan yang lainnya, saling membunuh satu dengan yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala katakan persaudaraan di antara muslimin adalah nikmat. Ya ayyuhalladzina amanu wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'mati ikhwanan. Allah dengan nikmatnya telah menjadikan Anda dengan iman adalah kehidupan ikhwanan. Anda disaudarakan oleh Allah dengan iman Anda. Allah disaudarakan Anda disaudarakan oleh Allah dengan iman Anda. Dan Allah jadikan innamal mu'minuna ikhwatun, orang-orang mukmin adalah ikhwah. Dan Allah perintahkan fa'aslihu baina akhawaikum, selalulah Anda berusaha memperbaiki persaudaraan di antara Anda. Maka ikhwatillah, yang diajarkan Nabi kita kepada kita, sekecil apapun kebaikan yang akan bisa merekatkan persaudaraan Anda, jangan Anda remehkan. Sekecil apapun sesuatu kebaikan yang akan bisa merekatkan persaudaraan Anda, jangan Anda remehkan. La ta'rifu, la ta'rifuna, la ta'rifu. Jangan Anda remehkan ma'rufan walaupun sangat kecil. Jangan Anda remehkan kebaikan walaupun sangat kecil nilainya. Fasrihu baina akhawaikum wattaqullaha, bertakwalah Anda kepada Allah, sehingga mengusahakan takwa luas. Satu di antara bidang garap takwa adalah selalu berusaha untuk memperbaiki hubungan di antara kaum muslimin. La tahqiranna ma'rufan syai'an. Jangan Anda
remehkan kebaikan walaupun sekecil apa, kalau itu akan bisa mempererat persaudaraan di antara Anda. Tabassum kali akhir sedekah. Senyum Anda dengan saudara Anda sedekah. Senyum. Kalau kita di antara ikhwan kemudian tidak senyum, dengan siapa antum akan senyum ikhwan? Kalau di antara ikhwan yang ngaji, antum sama-sama ngaji, kemudian gak senyum, lalu kepada siapa antum mau senyum? Nabi katakan, tahadu, tahabu, salinglah memberikan hadiah, maka Anda akan saling mencintai. Nabi bagaimana mentaklif hatinya mu'allaf dengan harta-harta yang Nabi serahkan pada mereka. Ketika perang Hunain, ikhwati billah, hasil ghanimahnya dibagikan kepada para mu'allaf Quraisy. Si ada mendapatkan 300 onta, 100 onta, Masya Allah, mereka diberikan semuanya sampai timbul kasak-kusuk di kalangan Ansor. Nabi seakan telah berpihak pada Quraisy dan seakan kerinduannya telah kembali kepada Quraisy dan akan meninggalkan mereka. Dengar kasak-kusuk ini, Nabi kumpulkan mereka di sebuah ruangan besar. Nabi mengawali pidatonya dan mengingatkan berbagai macam nikmat-nikmat yang Allah telah berikan kepada mereka, bagaimana nikmatnya Islam, nikmatnya iman, nikmatnya kenabian kepada bagi mereka. Sampai pada kalimat di antaranya, wahai Ansar, tidakkah kalian rela mereka pulang dengan kambing-kambing dan onta-onta mereka, dan kalian pulang dengan Rasulullah, sehingga harga Rasul mahal, harga Rasul mahal, harga iman mahal. Sesungguhnya Ansar merasa cemburu bukan karena harta yang diberikan Rasul kepada mereka, akan tapi Ansar sangat khawatir seandainya mereka kehilangan Rasulullah SAW. Ikhwati billah, sesungguhnya nikmat ukhuwah fillah ada nikmat yang sangat besar. Sampai Allah katakan, lau anfaqta ma fil ardi jami'an, seandainya Anda berusaha belanjakan semua harta Anda di dunia ini, Anda tidak akan bisa mentaklif hati-hati mereka. Akan tapi Allah yang telah mentaklif hati mereka, yang telah menyatukan, mensaudarakan hati mereka. Sungguhnya iman perekat persaudaraan yang paling mahal. Jangan kita rusak dengan berbagai macam kepentingan yang berkaitan dengan dunia kita yang murah. Ikhwatillah. Dan Allah katakan, wattaqullaha la'alakum turhamun. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, orang yang paling memungkinkan mendapatkan rahmat Allah yang paling banyak adalah orang yang mereka paling keras usahanya untuk mempersaudarakan di antara kaum muslimin, untuk menjaga persaudaraan di antara kaum muslimin karena iman. Yang kelima, yang terakhir, permasalahan yang ada di tengah-tengah kaum muslimin ikhwani fillah di antaranya, sering sekali kita ini pengen menang tapi tanpa persiapan. Sering sekali kita ingin menang tapi tanpa persiapan. Ini nggak bisa. Memang Allah bisa membuat kita menang sekaligus. Tahu-tahu jagoan juara satu menang, bisa. Allah katakan, walau syaa rabbuka la'amana man fil ardi kulluhum jami'an. Andaikan Allah kendaki, maka seluruh manusia di muka bumi itu akan langsung beriman semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi Allah tidak mengendaki demikian. Allah ingin kita ada usaha dakwah, ingin menyebarkan dakwah, mengajak mereka, dan Allah akan bagaimana Allah melihat hati-hati mereka. Allah kuasa soal mampu menjadikan mereka beriman semuanya, akan tapi Allah akan menguji di antara mereka. Walau yasha'ullah lantasara minhum. Seandainya Allah mau, Allah bisa memenangkan mereka sekaligus menang. Walakin liyabluwa ba'dukum bi ba'din. Akan tapi Allah ingin menguji di antara mereka. Siapa yang sungguh-sungguh berjihad, mana yang menginginkan keridhaan Allah, mana yang menginginkan karunia Allah, Allah akan uji mereka.
Bukan cara Allah lalu kita langsung menang total. Semuanya dengan sunnah yang telah Allah tetapkan. Untuk meraih kemenangan tentu semuanya dengan asbab, ikhwati billah. Asbab yang paling pokok yang pertama ini i'dadul iman. Dia mempersiapkan iman. Bagaimana dia mempersiapkan iman? Pendidikan iman yang ditanamkan dalam hati seorang muslim sehingga dia mengenal Allah, mengenal yaumul akhir, sehingga dia memiliki orientasi kehidupan yang jelas. Bagaimana dia memiliki orientasi kehidupan akhirat, bagaimana dia tidak diperbudak oleh dunia, bagaimana dia selalu memiliki akhlakul karimah, tidak membuat kerusakan di muka bumi. Ini membutuhkan pendidikan iman dan panjang waktunya. Yang kedua, ini persiapan materi. Wa'iddu law masataqtum min quwwah wa min ribatil khail turhibuna bi aduwallahu aduwakum. Persiapkan kekuatan yang Anda miliki yang bisa menggetarkan musuh-musuh Allah dan musuh-musuh kalian. Sekarang kita tanya ikhwan, kaum muslimin, di mana tank-tank diproduksi di negeri muslimin? Mana ikhwan tank-tank diproduksi? Di mana? Di negeri mana nuklir, bom-bom diproduksi ikhwati billah? Di mana pabrik-pabrik senjata-senjata canggih? Di mana pabrik-pabrik kapal perang? Di mana pabrik-pabrik pesawat tempur? Apakah mereka dimiliki muslimin? Bagaimana muslimin akan membuat musuh gentar melihat kaum muslimin? Apalagi kaum muslimin kehilangan dua kekuatan ini, kekuatan iman dan kekuatan madiyah, kekuatan materi. Dan ini membutuhkan persiapan khusus. Dan kemaksiatan kita menjadikan sebab hinanya dan lemahnya kehidupan kita. Ingatlah perang Hunain, ingatlah perang Uhud. Dengan kesalahan dan kemaksiatan kaum muslimin, maka Allah memberikan pelajaran kalahnya mereka. Sampai mereka bertanya, anna hada, kok kita bisa mendapatkan kok kita bisa mendapatkan seperti ini? Apa kata Allah? Huwa min indi anfusikum. Itu semuanya berasal dari diri kalian sendiri. Salah kamu sendiri. Ikhwatillah, Allah telah menjadikan kemenangan bagi kaum muslimin, akan tapi semuanya bil asbab, dengan sebab-sebab. Dan semuanya membutuhkan persiapan, dan tidak ada persiapan terbaik kecuali kita mengembangkan dakwah tarbiyah, mengajarkan Islam kepada kaum muslimin. Insyaallah ini adalah tariqah yang terbaik dalam rangka untuk mengenalkan umat kepada Islam dan mengembalikan umat para Islam kepada manhaj salaful ummah. Karena fitnah yang akan terjadi, yang akan menghancurkan kaum muslimin, tidak akan menyelamatkan kita kecuali tarji'u ila amrikumul awal. Kembalilah Anda kepada agama kalian dan generasi awal pertama yang membawa Islam, berislam dengan manhaj salafus saleh. Mudah-mudahan menjadi tarbiyah yang bermanfaat bagi kita semuanya. Saya di sini ikhwan, waktu kita habis. Jazakumullah khairan pada Ustaz yang telah menyampaikan materi kepada kita semua. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan tadi yang bisa kita petik, ya bisa kita renungkan, bisa kita terima dan kita amalkan. Dan putusan yang berikutnya, insyaallah ini permintaan ya dari kita panitia dan juga dari Ustaz, karena waktunya sudah mepet. Jam 11 Ustaz berangkat. Jadi untuk pagi ini tidak ada pertanyaan dari antum, tapi insyaallah Ustaz yang akan bertanya, ya, murojaah dari kajian-kajian yang telah disampaikan Ustaz.
kepada kita. Insyaallah panitia sudah menyediakan hadiah dan juga untuk semua ya, ikhwan dan akhwat. Untuk ikhwan disediakan 5 pertanyaan dan nanti untuk akhwat ada 6 pertanyaan. Karena dulu waktu Daulah Ustaz Fakhruddin yang kita pernah ajukan pertanyaan kepada akhwat yang hadiahnya itu belum dibagikan, jadi kita gabungkan saja ini, ada 6 hadiah untuk para akhwat. Ya, kami silakan kepada Ustaz ya untuk pertanyaan, mungkin nanti untuk apa? Ya, untuk akhwatnya langsung dijawab ya. Ya nanti kita kasih mic untuk akhwatnya, jadi langsung dijawab, sebut namanya dan asalnya nanti. Ya, kepada Ustaz kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah kepada hadiah yang dihaknya antum. Saya suruh maknanya dengan hadiah yang bisa antum dapatkan. Pertanyaan pertama, Pak Ikhwan. Pertanyaan pertama, ada yang mau jawab? Ada yang mau langsung jawab? Pertanyaan pertama, lanjutkan ayat berikut ini. Innamal mu'minuna sampai selesai. Lanjutkan ayat tersebut. Tanya gampang-gampang biar cepat habis saja. Anda? Ya, tetap. 1, 2, 3. Monggo Pak. Gelap. Nah, insyaallah barakatuh. Oke, kita selesai. Pertanyaan yang kedua. Rasulullah SAW pernah menyampaikan hadis sambung sedapatnya. Idza tabayatum bil inah. Ada nggak yang mau baca juga? Idza tabayatum bil inah. Ada nggak? Atau sekarang artikan hadis ini. Idza tabayatum bil inah wa akhadtum athnabal maqam wa raditum bizaki wa taraktumul jihad sallallahu alaikum dhullan la yansumu hatta tarju ila dinikum. Saya mau menjawab, Tuhan, terjemahkan hadisnya tersebut. Enggak ada? Pertanyaannya sekarang ganti lagi pertanyaannya. Yang gampang atau yang gampang banget? Di antara yang menjadikan kaum muslimin terhina ada beberapa sebab. Sebutkan di antara 2 sebab. Ya. Yang pertama, dunia dapat mati. Barakallahu. Pertanyaan berikutnya punya beli grup para juri ada sini. Tamu itu punya hewan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayatnya yang mulia, wa atiullaha wa rasulahu wa la tanasau fatafshalu wa tadhhaba rihukum. Apa yang terkandung di dalam ayat tersebut? Apa yang terkandung di dalam ayat tersebut? Mana ya, Pak? Ada enggak? Yang pertama, kewajiban mentaati perintah mentaati Allah dan Rasul. Yang kedua, jangan berpecah belah. Yang kedua, yang ketiga, jangan berselisih. Yang ketiga, tidak bisa dibelah bukunya. Nanti pertanyaan lagi. Alhamdulillah, siapa nama orang yang mengucapkan kalimat ini?
jitu biqaumin yuhibbunal mauta kama yuhibbunal hayat. Hah? Man? Oh, siapa? 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 Antum? Kalian kemarin. Sekarang ini, siapa pemilik kalimat atau pemilik ucapan? Nahnu qaumun ittaqanallahu liukhrijan nas min ibadatil ibad ila ibadatir rabbil ibad seterusnya. Siapa pemilik kata itu? Siapa? Jadi itu siapa itu? Rafiq. 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 Ripidi. Rob gak apa-apa. Yang terakhir, Alhamdulillah.